untuk pencoblosan besok dan apa yang menarik yang bisa Anda ulas tentang TPS ini? Silakan yang laporan dari ini. Iya, selamat siang Yuda. Kalau di Depok ada TPS yang berbentuk kerajaan, sayangnya di wilayah tempat saya berdiri sekarang tidak ada hal yang menarik dari desainnya. Hal yang menarik satu-satunya karena TPS ini nantinya menjadi salah satu tempat pencoblosan dari mantan presiden kita, Presiden Megawati, karena rumahnya berada persis di depan TPS seperti itu. Dan saat ini masih, kalau Anda bisa lihat memang ada penjagaan dari pihak kepolisian, dari Korlantas. Dari tadi saya melihat memang 2 mobil kepolisian ini mondar-mandir di sekitar TPS karena memang bagian dari pengamanan di masing-masing TPS akan ditempatkan ini kepolisian. Apalagi kalau kita ingat bahwa TPS dekat dengan rumah Megawati. Pengamanan presiden meskipun Megawati sudah purna tugasnya menjadi presiden kita seperti itu. Nah, inilah desain dari TPS yang akan menjadi tempat pencoblosan esok hari, TPS 62 di RW 04 Kebagusan. Tidak ada desain yang menarik sebenarnya. Kalau kita ingat-ingat lagi, desain ini dengan warna merah putih ini adalah warna template kalau bisa saya bilang, karena di tahun 2019 dan di 2014 warna-warna ini juga masih dipakai untuk TPS yang selalu di RW 04 ini selalu berada di lapangan parkir di kawasan Kebagusan ini seperti ini. Jadi ini kemudian akan menjadi salah satu TPS utama dan besok kita akan TPS melihat ini bagaimana juga bisa kemudian jam berjalan berapa dengan Megawati lancar melakukan dalam pencoblosan seperti itu, karena kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya di tahun 2019 Megawati selalu mencoblos di pagi hari. Perkiraan kalau saya tidak salah Megawati, seingat saya Megawati itu mencoblos pada pukul 8.30 atau sekitar pukul 9 pagi karena memang lokasinya tepat berada di depan TPS, lokasi tempat tinggal Megawati. Megawati selalu mencoblos bersama keluarganya yang sudah memiliki hak pilih seperti itu. Kemudian memang kalau kita lihat dari KPU sendiri sudah mengumumkan bahwa TPS bisa membuka atau memulai pemungutan suara sejak pukul 7 pagi hingga, kalau informasi yang terakhir yang saya dapat, hingga pukul 1 atau 2 siang. Kemudian itu akan dikembalikan ke panitia masing-masing di TPS, apakah akan langsung melanjutkan untuk penghitungan suara atau rehat sebentar lalu dilanjutkan untuk penghitungan surat suara. Seperti itu. Yuda, yang harus diingat adalah ketika kita datang ke TPS esok hari, hal-hal yang harus kita bawa selain adalah kartu identitas seperti KTP, adalah surat undangan atau yang biasa disebut C1. Istilah ini memang sangat rumit sekali ya Yuda. Formulir C1. Formulir C1 adalah surat undangan yang diberikan oleh pihak RT RW atau pihak kelurahan dan kecamatan yang harus dibawa oleh masing-masing pemilih yang sudah terdaftar dalam pemilih tepat. Kalau buat saya sendiri atau buat Anda Yuda yang harus pindah tempat pemilih atau pindah TPS karena status kita bukan sebagai warga DKI Jakarta atau memang kerjanya di DKI Jakarta dan jauh dari tempat kita bekerja atau dari rumah tempat tinggal kita, seperti itu tidak sama dengan yang ada di KTP. Hal yang harus kita bawa adalah formulir A1. Formulir A ini adalah formulir yang sudah kita urus dengan batas waktu 7 Februari kemarin. Formulir itu harus kita bawa sebagai keterangan bahwa kita sudah pindah tempat dari TPS asal kita di wilayah kita masing-masing ke TPS yang sudah ditunjuk, seperti itu. Jadi untuk mengetahui di mana tempat kita akan memilih untuk yang pindah lokasi, kita bisa cek di dptonline.kpu.go.id. Kemudian dari website tersebut kita tinggal mengetik nomor induk KTP kita dan kita akan dapat di TPS nomor berapakah dan alamatnya di manakah, kita bisa melakukan pencoblosan dan semua pencoblosan akan dimulai pada pukul 7 pagi esok hari, sehingga hak kita walaupun kita bekerja jauh dari rumah, jauh dari tempat TPS kita masih memiliki hak untuk melakukan pencoblosan. Dan juga Yuda, yang jadi catatan untuk perbedaan tahun 2024 ini di masing-masing TPS, KPU sudah mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru untuk mengurangi beban dari petugas di TPS masing-masing. Kalau kita ingat Yuda, di 2019 adalah salah satu hari terkelam atau pemilu terkelam karena banyak sekali petugas di TPS meninggal dunia dan jatuh sakit karena beban kerjanya mereka yang sangat berat sekali. Mereka harus bekerja sebelum hari H, bahkan setelah 2-3 hari setelah hari H pencoblosan, mereka harus selalu melakukan rekapitulasi, penyelesaian dokumen dan berbagai macam lainnya, sehingga kesehatannya memburuk dan banyak yang meninggal dunia. Untuk mengurangi beban kerja tersebut, dari KPU sendiri mengurangi jumlah DPT atau pemilih di masing-masing TPS. Kalau dulu bisa lebih dari 300 DPT di masing-masing TPS, 300 pemilih maksudnya. Kalau untuk sekarang maksimal, untuk tahun ini 2024 maksimal 300 pemilih di masing-masing TPS dan kemudian minimal adalah 200 pemilih di masing-masing TPS.
Sehingga memang TPS untuk periode 2024 ini lebih banyak sekali karena dipecah jumlah pemilihnya. Jadi kemungkinan besar kalau catatan saya di tahun 2019 sekitar 300 orang akan melakukan pemilihan, telah melakukan pencoblosan di TPS ini di tahun 2019. Ada sekitar 300 pemilih. Kemungkinan karena sudah 5 tahun berlalu pasti ada pendatang, kemudian ada perkembangan, ada jumlah penambahan pemilih. Kemungkinan besar TPS di wilayah Kebagusan ini juga dimekarkan, seperti kalau kita bisa menggunakan kata pemekaran ya, karena memang jumlah TPS di masing-masing wilayah itu memang bertambah banyak, dan setiap TPS akan dijaga oleh polisi yang akan mengamankan surat suara, dan sebenarnya polisi sudah berjaga-jaga ketika surat suara itu atau kotak suara itu sudah berada di masing-masing TPS. Yang saat ini saya belum melihat posisinya ada di mana, tapi kemungkinan besar kalau saya mendapatkan informasi kotak suara yang sudah dibagikan, yang sudah didistribusikan itu diamankan di wilayah masing-masing. Rata-rata diamankan di RT RW setempat seperti itu, atau di ruangan khusus yang dianggap aman dan dijaga selain oleh warga atau petugas TPS, juga dijaga oleh pihak kepolisian. Tidak ada sebenarnya, belum ada petugas yang melakukan persiapan, karena memang persiapan yang saya mendapatkan informasi, persiapan untuk TPS 62 ini akan dilakukan nanti di sore hari seperti itu. Jadi bangku-bangku, alur masuknya nanti akan seperti apa, ruang tunggu dari para pemilih besok hari itu juga kita belum tahu akan seperti apa. Tapi kemungkinan besar tidak akan banyak berubah seperti yang tahun 2019 lalu. Yuda. Irin Wardani, terima kasih untuk elaborasi live reportnya dari Kebagusan. Sebelumnya juga ada Clarissa Radia dari kawasan Pancoran Mas, Depok. Terima kasih teman-teman untuk laporan langsungnya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Satu hari jelang